Para wali tidak mengatakan kalian, enggak. Nahnu, mereka wali-wali Allah, kami wali-wali Allah kata mereka, kata beliau-beliau dalam keadaan yang nikmatnya luar biasa. Dah sekarang bahas kaos, ntar Bib, bahas kaos ini tadi kok bisa melengseng lagi, terakhir nih Bib. Ini kok bisa pindah ke situ tadi cerita gimana ini? 200%. Gara-gara kaos, ya. Jadi kaos ini belum dijual sudah rugi saya. Kaosnya belum dijual, sudah rugi. Matematikanya gitu kan ya, belum dijual kaosnya, sudah rugi. Udah kehilangan kopi 2, kehilangan selendang. Kalau dihitung matematika kan begitu. Saya mau ngomong sama kalian semua yang melihat tayangan ini dimanapun berada dan kapanpun berada. Jangan andalkan ilmumu, jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan pintermu, dan jangan lemahkan dirimu karena kamu bodoh, karena kamu tidak mampu, karena kamu tidak bisa, karena kamu tidak. Kamu punya jangan kamu andalkan, kamu tidak punya jangan kamu lemahkan dirimu. Terus gimana? Andalkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kamu andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan yang kamu bisa, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, bijiddin, dengan sungguh-sungguh. Nanti Allah yang akan menunjukkan jalanmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa sungguh-sungguh menempuh jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami yang banyak gitu. Akan dibuka jalan. Tidak akan kehabisan ide dan tidak akan kehabisan energi. Selalu full energi, selalu ada ide. Kenapa? Allah yang ngasih tahu begini. Kenapa ada orang mentok plek mandek enggak bisa apa-apa? Karena dia enggak mau cari Allah Ta'ala, enggak mau cari Nabi Muhammad SAW, enggak mau cari para sahabat, enggak mau cari para wali, mengandalkan ilmunya sendiri. Pakar bicara begini, pakar boleh bicara, tapi Allah juga telah berbicara. Jangan lupa loh, Allah telah berbicara dan Allah selalu berbicara. Wahyunya Allah Azza li Abadi. Ada wahyunya Allah Ta'ala Al-Quran 30 juz. Ada terjemahannya Al-Quran jalan di muka bumi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran. Kadang kita tuh salah menerjemahkan hadis tadi, ucapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Terus kamu terjemahkan, oh jadi akhlaknya Nabi itu Al-Quran, berarti itu toto kromonya Nabi Al-Quran. Salah, kana khuluqul Quran artinya seluruh diam, gerak, ucapan Nabi itu adalah Al-Quran. Semuanya. Nabi bicara, Nabi diam, Nabi tidur, Nabi berjalan, Nabi loncat, Nabi tubruk-tubrukan sama cucunya. Itulah Al-Quran, itulah Al-Quran. Jadi kalau kamu mau paham isi Al-Quran, pahami Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu paham Nabi Muhammad SAW, kamu paham Al-Quran. Nah kalau udah paham Al-Quran, ya selesai tuh hidup ini. Nikmatnya luar biasa. Jelas? Ya terakhir bahas kaos. Dari tadi gak bahas-bahas ya. Yuk baca berjamaah. Ini teknik untuk memasarkan dagangan saya. Dagangannya bukan kaosnya, tapi kalimatnya. Paham ya? Saya sengaja pakai kaos ini dan nanti akan muncul kalimat-kalimat yang lain insya Allah. Tujuan saya apa? Biar banyak orang sekarang ini mendakwahi orang lain, gak usah pakai ngomong. Gak usah pakai gurui, pakai kaosnya niat dakwah. Jadi kalau ketemu orang yang baca, siapa tahu dapat pelajaran. Dan ini saya dapatkan dari supir truk. Jazakumullah khairan para supir truk budiman dimanapun Anda berada. Saya ini supir lintas pulau. Saya pernah nyopir ke Bali, ya Solo sampai Bali nyopir, tolak, ya pernah. Saya pernah nyopir di Jambi. Ya, pernah nyopir di Jambi, saya pernah nyopir di Kalimantan. Saya nyopir dari ujung Jakarta sampai ujung Pulau Jawa, kalau di total itu juga sudah pernah. Saya ini sopir dan hiburan saya itu kalau udah ketemu truk. Iya, karena tulisannya begitu menghibur. Dari mulai tulisan yang gitu ya. Ya, sampai tulisan yang betul-betul penuh dengan hikmah. Banyak sekali yang menjadi pelajaran. Di situ saya berpikir begini, walaupun saya nggak pernah mikir. Lawang truk saja bisa ngasih ilmu sama supir yang lain. Loh, kok saya Ustadz kok nggak bisa ngasih ilmu dengan diam? Berarti aku kalah mbak supir truk ya, Masya Allah. Supir truk aja punya semangat, truknya dijadikan alat untuk dakwah. Lah kamu tuh kaosmu rambut jadi alat dakwah. Motormu tambah kayak tulisannya macam-macam. Iya, awas. Rupamu elek. Kacau.
Begitu orang lihat motor kita, rupamu elek, kurang ajar ngajak padu ini. Bukan ngajak dakwah, omongan yang enggak karuan yang enggak enak. Lah ini truk-truk bisa jadi alat dakwah, ya alat dakwah. Kenapa kendaraan kita enggak bisa jadi alat dakwah? Kenapa pakaian kita enggak ada yang jadi alat dakwah? Salah satu pakaian kita, satu aja, entah topi kita, entah kopiah kita, tapi jangan ditaruh di belakang. Karena kalau di belakang pas sholat nanti orang enggak jadi sholat. Allahu Akbar. Tenang no pikirmu. Moco ya gak tenang tuh ya. Jangan. Taruh di depan nih maksudnya biar yang belakang nggak bisa baca. Ini kan saya menjawab orang-orang yang nonton PIP kok di belakang nggak dikasih tulisan. Kenapa tulisannya di depan? Itu bedanya kalau ulama buat kaos. Oh iya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah dipikir. Dan juga tidak pakai nama-namanya ulama jangan ditempelkan di kaos namanya ulama. Kenapa namanya ulama jangan ditempelkan foto-fotonya ulama itu loh. Kadang ada orang buat kaos dikasih fotonya ulama. Bukan haram, bukan. Tapi itu ya rada angel jaga adabnya dulu. Lu nanti ada aturan pakai kaos ini loh ya, ada. Bayangno ya, kaosnya gambarnya Habib Muhammad. Habib Muhammad lovers, fans berat. Masya Allah. Tapi giliran cuci kaos, campur cawet. Saya ya marah tuh ya, jangan dicampur. Kurang ajar kamu, kan gitu ya. Kaosnya gambarnya Habib Novel Ali Idrus. Ya. I love you Habib Novel, gambar Habib Novel. Masya Allah. Udah mulai dari kaosnya, bajunya. Begitu giliran nyuci, ya. Giliran nyuci campur bek cawet, bek kotang, bek macam-macam. Saya mau nanya, mohon maaf. Itu kira-kira sama dengan gini loh ya, cawet, tempel ke rupaku, cawet, kotang. Kan ya kurang ajar. Paham enggak? Paham? Ada toto kromonya. Kaosnya tulisan, solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nganggo solawat. Habis itu digeletakkan di bawah. Ada toto kromonya, harus ngerti. Kalau orang punya ilmu, beli kaos ya dan buat kaos harus pakai ilmu. Kalau yang beli kaos-kaos yang kalimat-kalimat hikmah, ya itu kalimat hikmah itu mahal. Maka kalian nanti kalau nyuci ya harus penuh dengan hikmah. Ngomong sama yang bagian nyuci, hati-hati loh. Wah engkau kualat awakmu. Ini kalimat hikmah gitu. Apa bunyinya? Tirukan ya, tirukan. Aku tak mau cosik. Urip. Ojo. Kakean. Mikir. Tapi zikir. Ojo mikir tapi zikir. Ojo mikir tapi zikir. Dah. Itu ide kalau yang membuat kaos berikutnya. Kan ini ojo kakean mikir tapi zikir. Kalau jenengan mau buat kaos dimanapun berada di Indonesia ini, itu akan jadi modal usaha. Daripada ngelamun, meneng neng omah, bau. Habib Novel saja enggak malu dan memang tidak perlu malu. Cari yang halal. Buat kaos, buat pisang goreng, buat telo, belanggreng, apa yang wujudnya? Bau. Jangan mengharapkan dari orang lain bergerak. Tapi nanti kamu akan melihat keajaiban. Rezekimu bukan di kaos. Buktinya saya jualan kopi saja udah kehilangan 95.000. Betul kan ya? Ya, jelas semuanya? Ojo kakean mikir tapi zikir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berpikir sewajarnya. Lapar makan, ngantuk tidur. Pengen punya duit, ya kerja. Pengen kerja, bidangnya apa? Ya begini-begini. Tahapannya saja dipikiri caranya. Tapi gak usah mbok pikiri, piye iki nggo untung apa gak, nggo rugi apa, kedawan mikir. Zikir. Yasin, Waqiah, Duha, Birrul Walidain, sedekah, itu diamalkan. Sehingga nanti jalannya itu akan terbuka. Makasih. Ini malam hari ini kajiannya judulnya ya begitulah wallahu a'lam.
Ya, eh, saya mau minta Fatihah untuk yang meninggal dunia dari warga Pasar Kliwon. Yaitu Habib Muhammad bin Umar bin Toha Asgaf dan juga mertua dari Bapak Taji, yaitu saya namanya belum hafal, kita cek namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibu Marikah binti Tamping, dan juga untuk Bapak Bagus Sahid bin Sukamto, kemudian untuk Ibu Umi Solihah, dan juga untuk beberapa yang menitipkan doa untuk keluarganya yang meninggal dunia pada hari ini atau hari-hari sebelumnya di minggu ini, dan juga teruntuk semua yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita dan orang tua kita yang dahulu pernah andil di majelis ini, hadir di majelis ini. Semoga semuanya di alam barzah sana bahagia, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima semua amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, dan kita pun diberi usia panjang untuk melanjutkan perjuangannya dalam keadaan sehat walafiat dan kelak meninggal dengan husnil khatimah. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.